Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga anak-anakku yang soleh dan solehah dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kisah anak soleh. Kita sampaikan beberapa kisah dari para sahabat ridwanullah alaihim dan juga kisah para ulama dalam rangka mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang berharga dari mereka. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, pada kesempatan yang baik ini kita insya Allah akan melanjutkan sebuah kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke Madinah dan orang yang pertama kali meninggal dari kalangan muhajirin dan dimakamkan di Baqi. Orang yang diutus oleh Nabi SAW untuk hijrah ke Habasyah dan dia menjadi pimpinan. Dia adalah Utsman bin Mal'un radhiyallahu an. Di mana kemarin kita sampaikan kisah beliau ketika perjalanan beliau pulang dari Habasyah ke Mekah bersama para sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian ketika pulang ke Mekah, yang awalnya mendengar bahwasanya konon orang-orang Quraisy pada masuk Islam, sehingga orang-orang yang ada di Habasyah waktu itu berbondong-bondong pulang ke Mekah, bangga, bahkan sebelumnya sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mendengar kalau orang-orang Quraisy pada masuk Islam, senang. Wah, kita pulang aja. Ternyata ketika pulang apa yang terjadi? Kabar itu dusta. Kabar itu tidak benar. Bahkan mereka membuat taktik untuk apa? Menghadang dan mau menyiksa mereka. Menyiksa siapa? Orang-orang muslim yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi termasuk kebiasaan di sana bangsa Arab dahulu, bahwa ketika ingin selamat harus ada perlindungan, meminta perlindungan. Kalau orang-orang Islam ingin aman, minta perlindungan dari tokoh mereka. Saat itu Utsman bin Mal'un, karena beliau orang yang punya lebih, akhirnya beliau mengambil sikap, wah, kita ambil perlindungan dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Betul, dia mendapatkan perlindungan dan aman keluar masuk di kota Mekah, kemudian ke pasar, kemana saja bebas, aman. Namun sementara sahabat Nabi SAW yang lain, teman-teman yang lain yang tadi dari Habasyah kembali ke Mekah, gimana coba anak-anak semuanya? Mereka itu mendapatkan gangguan, siksaan. Maka ketika itu Utsman bin Mal'un ini berpikir, wah, kalau begini kurang tepat, mak. Kita tidak senasib dengan mereka. Yang akhirnya memutuskan dia keluar dari perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah.
Dia keluar dari perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah, yang akhirnya dia itu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya juga dia mendapatkan siksaan. Oke. Anak-anakku semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita dengar cerita dari saksi mata yang melukiskan bagi kita peristiwa yang telah terjadi, yang menuturkan bagaimana dikisahkan di sini bahwa ketika Utsman bin Maz'un menyaksikan penderitaan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW, sedangkan ia sendiri tadi bebas kemana saja dengan aman dan tentram. Jadi pergi ke sana, pergi ke sini bebas, aman, tentram. Kenapa? Berkat pelindungan siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Tadi Utsman bin Maz'un memang pergi ke sana sini aman karena mendapatkan pelindungan dari Al-Walid bin Al-Mughirah, sehingga aman. Ia pun berkata, siapa? Utsman bin Maz'un merenungkan dan berkata, demi Allah, sungguh ini adalah kerugian besar bagiku. Kerugian besar bagiku. Kenapa? Karena aku bisa bebas kemanapun dalam keadaan aman, disebabkan perlindungan seorang tokoh golongan musyrik. Sedangkan rekan-rekan seagama menderita adab dan siksa yang tidak aku alami. Maka dia merasa kerugian yang besar ini. Saya merasa aman. Saya pergi kemana saja bolehlah. Tapi teman-teman saya sendiri, sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak merasakan seperti yang aku rasakan. Mereka kemana merasa diintai, kesini merasa diintai, bahkan mendapatkan gangguan dan siksaan. Maka dari sikap yang beliau ambil, akhirnya dia ingin melepaskan dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Lalu bagaimana? Lalu ia pergi mendapatkan Al-Walid bin Al-Mughirah dan berkata, wahai Abu Abdi Syams. Dia menyampaikan terang-terangan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, wahai Abu Abdi Syams, wahai Abu Abdi Syams, cukuplah sudah pelindunganmu, dan sekarang ini aku melepaskan diri dari pelindunganmu itu. Jadi dia menyatakan, cukuplah sudahlah, saya sudah tidak berlindung kepadamu, saya ingin lepas daripadamu. Kemudian Walid bertanya, mengapa wahai keponakanku? Kenapa kamu melepaskan dari diriku, wahai keponakanku? Ditanya oleh Walid, Al-Walid bin Mughirah. Apakah salah? Atau apakah ada salah seorang anak buahku yang mengganggumu? Ditanya. Kamu itu kenapa sih keluar dari perlindunganku? Apa ada yang mengganggu dari anak buahku yang mengganggu kamu? Maka bagaimana jawaban Utsman bin Maz'un? Beliau menjawab, tidak. Hanya saja saya ingin berlindung kepada Allah dan tidak suka lagi kepada selainnya. Dia tekad bulat ingin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, pergilah ke masjid serta umumkanlah maksudku ini secara terbuka, wahai Abu Abdi Syams. Sampaikan kepada umat. Umumkan bahwa saya lepas dari perlindunganmu. Beliau mengajak ke masjid agar diumumkan secara terbuka. Kenapa? Seperti engkau dahulu mengumumkan perlindungan terhadap diriku. Karena dulu ketika saya mendapatkan perlindungan dari kamu, diumumkan di depan umum. Khalayak mengetahui kalau saya di bawah perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah. Sekarang saya ingin lepas, sampaikan kepada mereka. Ayo ke masjid.
Akhirnya tok 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 tok. Berdua itu pergi ke masjid. Lalu Al-Walid berkata, Utsman ini datang untuk mengembalikan kepadaku jaminan perlindungan terhadap dirinya. Wahai saudara-saudaraku, bahwasanya Utsman bin Maz'un ini datang ke sini untuk mengembalikan perlindungan ya terhadap dirinya. Saya berlepas diri darinya. Maka Utsman menyaut, betul. Betul yang disampaikan oleh Al-Walid. Seperti yang dikatakan itu, ia memang seorang yang memegang teguh janjinya. Hanya saja aku berhendak agar tidak lagi mencari perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Walid orang yang amanah. Dia betul-betul menjaga saya, tetapi saya ingin keluar dari perlindungan selain Allah. Saya akan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tegas, mantap apa yang disampaikan oleh Utsman bin Maz'un. Kemudian setelah itu Utsman pun bergegas pergi. Sedangkan di salah satu gedung pertemuan kaum Quraisy ada seseorang namanya Lubaid. Lubaid bin Rabi'ah mengubah sebuah syair dan melakukannya di hadapan mereka. Dia membacakan sebuah syair dan dilakukan, dan hingga membuat Utsman tertarik karenanya dan ikut duduk bersama mereka. Karena Lubaid ini membacakan syair yang mendobrak semangat. Akhirnya Utsman bin Maz'un ini mendengarkan dan menyambut apa yang disampaikan oleh Lubaid ini. Dan dari kata-kata syairnya ini Lubaid sepertinya membela Nabi Muhammad SAW. Lubaid berkata, ingatlah bahwa apapun yang terdapat di bawah kolong langit ini selain daripada Allah adalah batil. Apapun yang di bawah kolong langit ini selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Kata Lubaid ini, benar ucapan Anda itu, kata Utsman. Utsman menyambut apa yang disampaikan oleh Lubaid dengan kata-kata yang indahnya tadi. Jadi semua yang ada di bawah langit ini batil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman mengatakan, betul apa yang engkau katakan. Beliau menanggapi. Lubaid berkata lagi, semua kesenangan pasti lenyap dan sirna. Semua kesenangan pasti lenyap dan sirna. Itu dusta. Karena kesenangan surga tidak akan lenyap. Jadi ketika itu Lubaid menyampaikan semua kesenangan pasti lenyap dan sirna, itu dusta. Kata dia dusta. Kenapa? Karena kesenangan surga itu tidak akan lenyap. Saud Utsman. Apa kata Utsman? Lubaid berkata, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, tidak pernah aku sebagai teman duduk kalian disakiti orang-orang selama ini. Ini menyampaikan kepada Quraisy, orang-orang Quraisy. Lubaid berkata, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, tidak pernah aku sebagai teman duduk kalian disakiti orang selama ini. Bagaimana sikap kalian kalau ini terjadi? Salah seorang di antara mereka berkata, si dungu ini telah meninggalkan agama kita. Tadi menyampaikan seperti itu, ada orang yang nyaut tiba tok bilang, si dungu ini telah meninggalkan agama kita. Jadi tidak usah digubris apa ucapannya. Nah tadi Lubaid ini
memberikan kata-kata dan support yang intinya membela kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan Utsman menyaut betul, menyambut betul, menyupport apa yang dikatakan Lubaid. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang, ini ucapan yang dungu, dia telah meninggalkan agama kita, kata orang tadi. Akhirnya Utsman membalas ucapannya hingga di antara mereka terjadi pertengkaran di antara mereka. Orang tersebut tiba-tiba bangkit mendekat Utsman lalu memukulnya hingga tepat mengenai matanya. Itu karena marah. Orang tadi bangkit langsung dipukul matanya. Bung! Kena matanya Utsman bin Maz'un. Dipukul matanya. Sedangkan saat itu ketika Utsman bin Maz'un ini dipukul oleh seseorang tadi yang marah, Al-Walid bin Al-Mughirah ada di sampingnya, masih berada di dekat itu dan menyaksikan apa yang terjadi. Karena tadi sudah disampaikan kepada orang-orang Quraisy kalau Utsman bin Maz'un ini sudah lepas daripada Al-Mughirah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Lepas dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, ketika dipukul, ternyata di situ ada Al-Walid bin Al-Mughirah menyaksikan kejadian yang terjadi. Akhirnya ia berkata kepada Utsman. Apa katanya? Wahai keponakanku, jika matamu kebal terhadap bahaya yang menimpa, itu berarti benteng perlindunganmu sangat tangguh. Ini berkata kepada Utsman, wahai keponakan, jika matamu kebal terhadap bahaya yang menimpa, itu berarti benteng perlindunganmu sangat tangguh. Ini disampaikan oleh siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah kepada Utsman. Harapannya biar nanti kembali lagi. Harapannya biar Utsman bin Maz'un kembali kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, minta perlindungan kepadanya. Kenapa? Karena tadi jotos matanya sampai membekas. Tapi apa? Jawab Utsman. Bagaimana jawaban Utsman bin Maz'un ini? Apakah kembali kepada Al-Walid bin Al-Mughirah? Jawabannya Utsman, tidak. Bahkan mataku yang sehat ini juga sangat membutuhkan pukulan yang telah dialami saudaranya di jalan Allah. Ini Utsman malah menjawab, tidak. Bahkan mataku yang sehat ini juga sangat membutuhkan pukulan yang telah dialami saudaranya di jalan Allah. Sungguh, wahai Abu Abdi Syams, saya berada dalam perlindungan Allah yang lebih kuat dan lebih mampu daripada dirimu. Ini tadi menunjukkan bahwasanya Utsman bin Maz'un itu tetap kokoh, bahkan mengidamkan, dia mengharapkan dia mendapatkan pukulan sebagaimana saudaranya dipukul. Karena ini akan lebih nikmat. Kemudian Walid berkata, ayolah Utsman, jika kamu berkenan, kembalilah masuk ke dalam perlindunganku. Biar kamu aman, tidak diancam, tidak disiksa, tidak diinterogasi, dan seterusnya. Ayolah kembali kepada diriku. Ini ajakan kembali kepada Al-Walid. Jadi Walid berkata, ayolah Utsman, jika kamu berkenan, kembalilah masuk ke dalam perlindunganku. Apa kata Utsman? Terima kasih. Terima kasih, jawab Ibnu Maz'un, menolak tawaran itu. Akhirnya Utsman bin Maz'un ini meninggalkan tempat itu
tempat terjadinya peristiwa tersebut dengan mata yang pedih dan kesakitan. Mata yang pedih dan kesakitan. Tetapi jiwanya yang besar memancarkan keteguhan hati dan kesejahteraan serta penuh harapan. Walaupun ditinju sudah, dipukul, dia tambah mantap dan teguh. Di tengah jalan menuju rumahnya, dengan gembira ia mendendangkan syair, membaca syair, mendendangkan sebuah syair sebagai hiburan untuk dirinya. Apa katanya di sini? Andai kata dalam mencapai ridho ilahi, mataku ditinju tangan jahil orang mulhid, maka Dat yang Maha Pengasih telah menyediakan imbalannya. Ini hiburan ketika mataku ditinju oleh orang yang dia mulhid, tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan berikan imbalan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan imbalan. Karena siapa yang diridhoinya pasti berbahagia. Orang yang diridhoi pasti akan bahagia. Ini sebagai kata-kata ungkapan untuk menghibur dirinya, mendendangkan kata-katanya. Wahai umat, walau menurut katamu aku ini sesat, aku akan tetap dalam agama Rasul Muhammad SAW. Tujuanku tiada lain, hanyalah Allah dan agama yang benar. Walaupun lawan berbuat aniaya dan semena-mena. Ini menghibur dirinya dalam perjalanannya mendendangkan sebuah syair, menghibur dirinya tetap di jalannya Rasulullah SAW. Walaupun lawan berbuat semena-mena, dia tetap akan tegar. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Seperti itulah cara Utsman bin Maz'un memberikan contoh dan teladan utama yang memang layak dan sewajarnya. Demikian pula lembaran kehidupan ini menyaksikan suatu pribadi utama yang telah menyemarakan wujud ini dengan harum semerbak, disebabkan pendiriannya yang luar biasa dan kata-kata bersayapnya yang abadi dan memesona. Demi Allah, sebelah mataku yang sehat ini sangat merindukan pukulan yang telah dialami saudaranya di jalan Allah. Dan saat ini aku berada dalam perlindungan Allah yang lebih kuat dan lebih mampu daripada dirimu. Subhanallah, mata yang satu sudah tertinju, yang sebelah merindukan pukulan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah Utsman mengembalikan perlindungan kepada Al-Walid, ia pun mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy. Tetapi dengan itu, ia tidak merana, sebaliknya bahagia. Siksaan itu tidak ubahnya bagai api yang menyebabkan keimanannya menjadi matang dan bertambah murni. Bagi beliau, dengan adanya siksaan, gangguan itu diibaratkan api yang akan menjadikan tambah kuat dan tambah mantap, tambah murni. Ia maju ke depan bersama saudara-saudara yang beriman, tidak gentar oleh ancaman dan tidak mundur oleh bahaya.
Subhanallah. Itulah sikap beliau, sikap Utsman bin Mal'un dalam membela kebenaran. Akhirnya, saudaraku sekalian rahimani wa rahimallahu ajmain, ketika kondisi demikian, Utsman mulai disiksa, diancam, diinterogasi oleh mereka karena sudah tidak dilindungi oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Akhirnya Utsman itu hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah. Hijrah artinya pindah dari kota Mekah ke Madinah. Utsman berhijrah ke Madinah hingga tidak diusik lagi oleh Abu Lahab, Umayyah, Utbah, atau oleh tokoh-tokoh Quraisy lainnya yang sejak lama telah menyebabkan mereka tidak dapat mentidurkan mata di malam hari. Jadi Utsman bin Mal'un ini pergi ke Madinah sehingga sudah bebas dari celaan Abu Lahab, Umayyah, Utbah, dan tokoh-tokoh Quraisy yang selama ini mereka kesulitan tidur karena memikirkannya. Dan bergerak bebas di siang hari. Ia berangkat ke Madinah bersama rombongan para sahabat utama yang dengan keteguhan dan ketabahan hati mereka telah lulus dalam ujian yang telah mencapai puncak kesulitan dan kesukarannya. Ini Utsman bin Mal'un. Beliau hijrah ke Madinah dan beliau lulus dalam ujian yang telah mencapai puncak kesulitan kesukarannya. Dari pintu gerbang yang luas dari kota itu, nanti mereka akan melanjutkan pengembaraan ke seluruh pelosok bumi, membawa dan mengibarkan banji-banji ilahi, serta menyampaikan berita gembira dengan kalimat-kalimat dan ayat-ayat petunjuknya. Di kota hijrah Al-Madinah Al-Munawwarah itu, kepribadian Utsman bin Mal'un, itu yang tidak ubah bagai batu permata yang telah diasah itu terlihat jelas. Kepribadian Utsman bin Mal'un setelah hijrah ke Madinah tampak jelas. Kebaikannya tampak jelas. Itulah digambarkan bahwa permata dimanapun akan nampak. Orang yang baik dimanapun akan muncul kebaikannya, nampak kebaikannya. Utsman bin Mal'un ini kepribadian semakin jelas tampak ketika hijrah ke Madinah. Dan kebesaran jiwanya yang istimewa tampak nyata. Kebesaran jiwanya yang istimewa tampak nampak. Terlihat oleh umat kalau Utsman bin Mal'un orang yang sabar, orang yang tabah, orang yang tangguh, orang yang ahli ibadah, semakin nampak. Ia adalah seorang ahli ibadah, seorang zahid yang mengkhususkan diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah orang suci dan mulia, lagi bijaksana, yang tidak mengurung diri untuk tidak menjauhi kehidupan duniawi. Tetapi orang suci luar biasa yang mengisi kehidupannya dengan amal dan jihad di jalan Allah. Amal dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mengisi kehidupannya. Nah, kata di slogan di awal, Utsman bin Mal'un adalah seorang yang menghabiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah seorang rahib pada larut malam dan prajurit berkuda pada waktu siang. Bahkan ia adalah seorang rahib baik pada waktu siang maupun malam. Ahli ibadah di waktu siang maupun malam. Sekaligus seorang prajurit berkuda yang berjuang siang dan malam. Allah. Luar biasa
kehidupannya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat Utsman bin Maz'un. Bisa dikatakan bahwa para sahabat Rasulullah SAW pada masa itu semuanya berjiwa zuhud dan gemar beribadah. Para sahabat zuhud, cinta kepada akhirat, lebih mencintai akhirat. Tetapi Ibnu Maz'un, artinya Utsman bin Maz'un, memiliki ciri-ciri khas. Beliau Utsman bin Maz'un punya ciri khas. Kalau yang lain para sahabat zuhud, tetapi Utsman bin Maz'un itu punya ciri khusus tentang zuhudnya. Dalam zuhud dan ibadahnya ia sangat tekun dan mampu mencapai puncak tertinggi. Hingga corak kehidupannya baik siang maupun malam dialihkannya menjadi sholat yang terus menerus dan tasbih yang tidak ada henti-hentinya. Subhanallah. Dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya beliau pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa ambil ibrah, hendaknya kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan diam tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyendiri, ngalamun ini, anak-anak semuanya ngalamun menyendiri, ini peluang setan untuk masuk. Peluang setan untuk masuk. Sebagaimana kemarin nasihat dari Dr. Syekh Abdul Hasan Hafidhullah. Jadi ketika orang diam adalah peluang setan masuk. Nah ini Utsman bin Maz'un orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertasbih tiada henti-hentinya. Setelah merasakan manisnya keasikan beribadah itu, ia hendak memutuskan hubungan dengan segala kesenangan dan kemewahan dunia. Ketika beliau merasakan manisnya ibadah kepada Allah, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin memutuskan segala kesenangan dan kemewahan dunia. Ia tidak ingin memakai pakaian kecuali yang kasar dan tidak mau makan makanan selain yang sangat bersahaja. Subhanallah. Allah Akbar. Itu sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang selalu beribadah, menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa suatu hari ia masuk masjid dengan pakaian usang yang telah sobek. Sobek dan sobek lagi. Yang ditambalnya dengan kulit kepala unta. Saat Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah melihat beliau Utsman bin Maz'un pakai baju. Utsman bin Maz'un pakai baju yang tembelan. Coba bayangkan. Baju yang tembelan. Nabi melihatnya. Hati Rasulullah SAW pun bagaikan disayat melihat itu. Dan air mata para sahabat mengalir. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian? Bila kalian memiliki satu pakaian untuk siang hari dan satu pakaian untuk malam hari, disediakan satu piring hidangan makanan untuk menggantikan piring lain yang telah disingkirkan. Serta kalian dapat menutupi rumah-rumah kediaman kalian sebagaimana ditutupnya Ka'bah. Mereka menjawab, para sahabat menjawab, kami ingin hal itu menjadi kenyataan, wahai Rasulullah SAW, sehingga kita dapat mengalami hidup makmur dan bahagia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hal itu telah terjadi. Keadaan kalian sekarang ini lebih baik daripada keadaan kalian waktu lalu. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya hal itu telah terjadi. Keadaan kalian sekarang ini lebih baik daripada keadaan kalian waktu lalu. Maka ketika itu Utsman bin Mad'un yang turut mendengar percakapan itu bertambah tekun menjalankan kehidupan yang sederhana, menghindari sejauh-jauhnya kesenangan dunia, bahkan menahan diri dan tidak ingin menggauli istrinya seandainya hal itu tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, karena begitu semangatnya dalam beribadah. Yang segera memanggil dan menyampaikan kepadanya, sesungguhnya keluargamu itu mempunyai hak atas dirimu. Ini kalau andai Rasulullah SAW tidak mengingatkan, seakan-akan dia akan meninggalkan keluarganya. Padahal Nabi mengingatkan kepada Utsman bin Mad'un, wa inna li ahlika alika haqqun. Sesungguhnya keluargamu punya hak. Apakah makil? Keluargamu punya hak dan kamu juga punya hak. Kamu punya hak istirahat, tidur. Kemudian istri juga punya hak, anak punya hak. Maka Utsman bin Mad'un pun tetap berusaha mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memperhatikan keluarga. Beliau tetap memperhatikan keluarga, karena itu adalah bagian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Mad'un sangat disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sisinya ketika rohnya yang suci bersiap-siap untuk berangkat menghadap Allah, untuk menjadi orang muhajirin pertama yang wafat di Madinah. Ketika itu Nabi SAW berada di sampingnya, sekaligus orang pertama yang merintis jalan menuju surga pada masa beliau. Orang pertama yang merintis jalan menuju surga di masa beliau. Dan tadi orang yang pertama dari kalangan muhajirin yang dimakamkan di Baqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membungkuk, mencium apa? Kening Ibnu Mad'un atau Utsman bin Mad'un, serta membasahi kedua pipinya dengan air yang berderai dari kedua mata beliau, yang diliputi kasih sayang dan duka cita hingga saat kematiannya. Membungkuk, kemudian dicium ya keningnya sampai mengalirkan air mata. Wajah Utsman tampak bersinar ceria ketika didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicium keningnya. Rasulullah bersabda, melepas sahabatnya yang tercinta itu dengan doanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kepadamu, wahai Abu Sa'ib. Ya, Utsman bin Mad'un punya kunyah Abu Sa'ib. Wahai Abu Sa'ib, engkau pergi meninggalkan dua. Engkau pergi meninggalkan dunia. Maaf. Tidak satu keuntungan pun yang kamu peroleh darinya, serta tidak satu kerugian pun yang dideritanya olehmu. Ini nasihat Nabi SAW disampaikan kepada Utsman bin Mad'un. Sepeninggal sahabat ini, Rasulullah SAW sangat penyayang itu, tidak pernah melupakannya. Sangat sayang kepada Utsman bin Mad'un, tidak pernah melupakan beliau, karena beliau orang yang sangat zuhud,
kemudian ahli ibadah. Beliau selalu mengingat dan memujinya. Bahkan untuk melepas putrinya, itu Ruqayyah binti Rasulullah SAW, yakni ketika nyawanya hendak meninggalkan jasadnya, Ruqayyah mau meninggal dunia, beliau mengungkapkan, Nabi SAW menyampaikan kepada Ruqayyah, pergilah menyusul pendahulu kita yang pilihan. Pergilah menyusul pendahulu kita yang pilihan, yaitu Utsman bin Mal'un. Subhanallah. Ini kata-kata dari Rasulullah SAW. Pergilah menyusul pendahulu pilihan kita yang kita kenal, itu Utsman bin Mal'un. Maka ini menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia yang namanya Utsman bin Mal'un ini. Maka kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah Utsman bin Mal'un ini. Yang pertama, hendaknya kita menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua kenikmatan itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian kelak akan ditanyakan tentang nikmat yang kamu dapatkan. Yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah hendaknya kita mendahulukan kehidupan akhirat. Mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana. Dan akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Sehingga kalau sudah akhirat di hatinya, akhirat menjadi tujuan dalam hidup kita, kita akan menjadikan tenang dan merasa nyaman, enak dan asyik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Utsman bin Mal'un ini. Kemudian di antara pelajaran yang berikutnya adalah hendaknya kita selalu mengikuti sunnah Nabi SAW. Meskipun kita semangat dalam beribadah, tadi seperti sebagaimana Utsman bin Mal'un ingin meninggalkan keluarganya, tapi ketika diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap memperhatikan keluarganya yang punya hak, Utsman bin Mal'un mengikuti seruan Nabi SAW, mengikuti ajakan Nabi SAW. Karena keluarga punya hak, anak punya hak, dan kita pun punya hak. Jadi meskipun semangat beribadah, kita harus mengikuti sunnah Nabi SAW dalam beribadah. Jadi itu diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Utsman bin Mal'un ini. Kita tetap semangat untuk beribadah, kita mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, dan kita berusaha tetap mengikuti sunnah Nabi SAW meskipun kita semangat dalam beribadah. Karena syarat diterimanya ibadah adalah pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan dari kisah sahabat yang mulia yang bernama siapa tadi? Utsman bin Mal'un. Utsman bin Mal'un yang dikenal orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.